update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Bisa dibilang mereka sebagai korban yang memang tidak berdaya sama sekali. Mereka hanya bisa menerima, tidak bisa melawan. Itu justru yang membuat mereka menjadi korban yang sangat parah. Karena mereka hanya menerima, menyaksikan kekerasan itu terjadi, tapi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan sama sekali. Iya Bu, mungkin melihat korban anak-anak dalam konflik Palestina mungkin seperti apa sih? Yang pasti dimanapun, perang jenis apapun, efek yang paling besar dirasakan itu pasti anak-anak, gitu ya. Dampaknya, efeknya, traumanya tidak hanya terkait dengan fisik, tapi juga mental. Bagaimana mereka lalu merasakan trauma terhadap peperangan, terhadap situasi-situasi yang tidak aman gitu. Hak-hak mereka untuk hidup secara aman, bermain, tumbuh kembang dengan baik itu seperti dirampas. Itu sih yang sebenarnya cukup membahayakan bagi perkembangan anak-anak. Mungkin dampak secara psikologisnya pada anak-anak itu seperti apa Bu? Yang pasti trauma mendalam, ketakutan, kecemasan gitu ya. Yang efeknya pada akhirnya membuat banyak perilaku-perilaku yang mungkin tidak semestinya muncul di usia mereka, seperti ngompol di usia-usia besar gitu ya. Kecemasan, ketakutan yang berlebihan, belum lagi mungkin gejala-gejala psikosomatis, demam yang mendadak gitu ya. Ketakutan bertemu orang gitu. Mendengar suara-suara kencang bisa membuat mereka begitu menarik diri gitu, takut untuk keluar rumah. Hal-hal demikian bisa terjadi. Tapi mungkin untuk proses penyembuhannya gitu atau secara psikologisnya mungkin berapa lama dan butuh gimana gitu caranya? Yang pasti bagaimana lalu menyembuhkan trauma atau efek dari dampak perang terhadap anak-anak, kuncinya cuma satu, hentikan peperangan. Selama peperangan itu masih berlangsung, akan sulit untuk bisa memulihkan mental dan kejiwaan mereka. Selama perang masih ada, bisa dipastikan mereka akan selalu berada dalam bayang-bayang ketakutan traumatik yang mendalam. Apakah anak-anak korban perang ini rentan mengalami gangguan PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu? Pasti. Karena biar bagaimanapun untuk kita yang hidup dalam kondisi normal ya, dengan tekanan-tekanan normal pun, gangguan-gangguan seperti itu pasti akan bisa muncul gitu. Apalagi mereka yang notabene setiap hari, setiap saat mereka tidak bisa prediksikan waktunya, tiba-tiba harus mendengarkan ledakan, bom, belum lagi suara rentetan senjata gitu ya. Itu sangat menakutkan untuk mereka. Tapi mungkin rentan juga nggak sih depresi sampai akhirnya ingin membunuh diri gitu? Mungkin kalau sampai bunuh diri hanya bergantung pada seberapa kekuatan mental anak-anak ini ya. Selama mereka masih ada orang-orang terdekat yang melindungi, entah keluarga atau perawat atau polisi gitu, yang menurut mereka bisa membawa rasa aman, meskipun mungkin sedikit ada, cukup menimbulkan rasa tenang untuk mereka gitu ya. Kecuali kalau memang yang sudah mereka terlalu parah, tidak ada keluarga dan lain-lain, bisa saja terjadi bahwa ada keinginan untuk mereka mengakhiri hidup. Tapi mungkin kan banyak juga yang nggak ada keluarga gitu. Mungkin kondisinya akan jauh lebih parah dari itu atau gimana sih Bu? Ya itu kembali tadi, bahwa efek dari peperangan apakah ke mental seorang anak ini bergantung seberapa besar luka dan trauma itu membekas di diri mereka gitu. Semakin banyak kehilangan yang mereka rasakan pasti akan membawa dampak yang sangat berat. Mungkin dalam prosesnya itu butuh kayak konseling atau apa gitu? Proses konseling hanya bisa dilakukan kalau memang situasinya sudah kondusif. Dalam arti memang mereka tidak lagi dihadapkan oleh situasi-situasi yang memicu, situasi-situasi yang mencekam. Seperti yang tadi saya katakan ya, kalau memang perangnya sudah berhenti. Tapi selama proses perangnya berlanjut, sulit untuk dilakukan konseling karena bagaimana mereka lalu akan mulai membayangkan atau memulihkan diri jika lalu tetap dihadapkan oleh kondisi-kondisi yang memang memicu ketakutan dan rasa traumatik itu muncul. Tapi mungkin kedepannya mereka juga akan melakukan tindakan kekerasan nggak sih dengan adanya, maksudnya kayak bom atau apa gitu?
efek apakah nantinya mereka akan menjadi seseorang yang gemar untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, ini bergantung pada proses yang nantinya mereka lalui setelah peperangan itu berakhir ya. Apakah mereka memang, dan keberhasilannya bergantung pada kekuatan mental dan insight dari masing-masing pribadi. Tapi mungkin apa sih yang harus dilakukan anak-anak korban perang atau konflik agar tidak mengalami trauma yang mendalam gitu? Nggak ada. Bisa dibilang mereka sebagai korban yang memang tidak berdaya sama sekali. Mereka hanya bisa menerima, tidak bisa melawan. Itu justru yang membuat mereka menjadi korban yang sangat parah. Karena mereka hanya menerima, menyaksikan kekerasan itu terjadi, tapi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan sama sekali. Oke. Aduh, ekspresiku kalau udah ngomongin perang Israel ya rasanya aduh. Jadi ikutan tegang gitu ngebahasnya. Pernah ngebayangin Anak kecil. ya, Masya Allah deh rasanya. Makanya tadi juga